Orang tertarik nggak kira-kira Pak? Tertarik. Dan energi tak terhingga itu nanti multi manfaat, bisa digunakan untuk menyembuhkan, bisa digunakan untuk mempengaruhi orang, bisa digunakan untuk berbagai macam cara. Nah, ini ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam yang disimpulkan oleh penulis buku ini tentang NLP hipnotis. Kalau hipnotis itu sendiri dulu pernah dibedah oleh founder Quranic Healing, ya, Ustadz Perdana Ahmad. Hipnotis itu dari pengambilan namanya saja diambil dari nama dewa tidur. Nama dewa tidurnya Yunani namanya dewa Hipnos. Jadi hipnotis itu adalah menguasai seseorang dalam keadaan antara tidur dan jaga. Ya. Nah, nanti kasus-kasusnya banyak Pak, termasuk ini sudah masuk di dalam hipnotis untuk menghafal Quran. Ada kasus yang terjadi, seorang anak dihipnotis oleh bapaknya supaya dia ini, bapaknya ikut sebuah training, kemudian anaknya dihipnotis supaya anaknya ini rajin sholat ke masjid. Ya. Akhirnya benar, setelah dihipnotis anaknya itu sedang ngantuk gitu ya, sedang dalam posisi ngantuk itu disugesti, nak, setiap kali kamu mendengar azan kamu langsung pergi ke masjid. Setiap kali kamu mendengar azan kamu langsung pergi ke masjid. Setiap kali kamu mendengar azan kamu langsung pergi ke masjid. Dan ketika ibu bapak memanggil kamu tidak ada kata lain kecuali kamu hanya mengatakan iya. Nah, jadi disugesti. Akhirnya anak ini betul. Dan proses sugesti itu dilakukan setelah anak ini diajak ke masjid oleh bapaknya. Kemudian anak ini disuruh azan sama bapaknya. Setelah azan, setelah sholat, anak itu tidur. Nah, ketika dia sedang ngantuk-ngantuk itu dihipnotis sama bapaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi betul. Selama 3 bulan itu dia memang setiap kali mendengar azan, sedang mainkah dia, sedang apakah dia, langsung ke masjid ya. Dan kalau dia dipanggil sama bapaknya, sama ibunya, dia langsung mengatakan siap, pulang dia. Nurut, langsung berubah seketika. Nah, tapi ada masalah lain. Adalah masalah lain ketika dia di sekolahan. Ya, hal-hal yang di luar kenormalannya. Nah, akhirnya dipanggillah peruqyah. Ketika dipanggil peruqyah, awalnya nggak ada reaksi. Terus masih penasaran di peruqyah, diruqyah lagi yang kali kedua. Ketika diruqyah kali kedua, anak itu pingsan. Ya, anak itu pingsan. Nah, kemudian anak itu bertanya, saya ada di mana? Kamu di rumah nak? Loh, bukannya saya baru selesai azan ya Pak? Baru selesai sholat sama bapak ya. Jadi padahal itu sudah berlalu 3 bulan. Tapi dia selama 3 bulan ini nggak ingat. Yang dia ingat adalah sebelum orang tuanya melakukan proses hipnotis itu Pak. Jadi dia sholat, dia apa segala macam setiap hari yang dia lakukan itu nggak ingat. Nah, ini hipnotis. Sementara di dalam Islam kita ketika mau melakukan ibadah harus memenuhi syarat-syaratnya, harus berniat ketika melakukan sholat. Berarti dia itu sholat itu bukan karena niat sholat, tapi program, sebuah program yang berjalan di otaknya, betul nggak? Nah, sekarang masuk lagi buat menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu begini. Ini kertas putih. Saya tuliskan di sini huruf alif dengan tinta hitam. Alif. Kegambar nggak di pikiran? Kegambar. Ya, kegambar nggak? Ini kertas putih. Di sini saya tuliskan huruf alif warna hitam. Kegambar nggak dalam pikiran? Kegambar. Nah, itu dia mengatakan bahwa
dia membuat Quran virtual di otaknya, sehingga memindahkan teks-teks yang ada pada Al-Quran itu di kepalanya, ya, sehingga dalam 1 bulan dia hafal Quran. Dan itu banyak juga yang memang betul-betul hafal, Pak. Nah, tapi namanya diprogram. Nah, itu nggak jauh beda seperti di Raja Basa. Cuman bedanya kalau di Raja Basa itu dia nggak pakai sugesti. Kalau di Raja Basa itu, di kaki Gunung Raja Basa orang hafal Quran juga, cuman 3 hari hafal. Nah, suruh wudu, suruh zikir, suruh wirid. Setelah itu nanti setelah menghadap ditanda tanganin pak lidahnya, tanda tanganin pakai keris kecil gitu. Nah, setelah ditanda tangani, hafal Quran dia. So baca Al-Baqarah langsung hafal. Ya, jadi secara substansial tuh sama, cuman caranya saja yang beda. Nah, ini sihir gaya baru, ya, sihir gaya baru yang sekarang masuk dalam segala lini, dan bahkan hari ini banyak peruqyah itu juga selain membuka praktek ruqyah, dia membuka praktek hipnoterapi. Bahkan di Medan itu ada namanya hipnoruqyah. Ada di Medan hipnoruqyah. Nah, ternyata hipnoruqyah itu pernah juga muncul di acara TV. Pernah nonton nggak teman-teman? Ya, hipnoruqyah. Nah, ini fenomena tantangan para peruqyah di masa kini ya. Jadi kalau dulu lawan-lawan peruqyah ini adalah dukun-dukun hitam, itu maksudnya pakai baju hitam, pakai kemenyan, pakai jimat-jimat. Nah, peruqyah di zaman sekarang ada dukun-dukun modern yang mengistilahkan metode-metode mereka dengan bahasa-bahasa ilmiah. Ya. Ini pengantar ya, pengantar. Tadi Ustadz Ariza bilang kawan-kawan sudah menyediakan beberapa pertanyaan, nanti kita kembangkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Itu Ustadz ya. Oke, kami persilakan kawan-kawan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu. Ya, alhamdulillah di awal sudah sedikit dijelaskan terkait materi yang kemudian kita bahas pada malam hari ini, dan sedikit pengalaman juga. Sebenarnya sudah saya alami sekitar tahun 2015 di Lampung Timur. Itu ada seorang hafizah, bahkan sudah menjadi juri di beberapa kejuaraan mungkin tingkat kabupaten. Ketika di rupiah malah dia yang paling heboh. Setelah di rupiah beliau ini 30 juz hafal. Lalu setelah di rupiah ini huruf hijaiyah saja lupa ya. Ketika saya tanya bagaimana cara menghafalnya, dia katakan saya menghafalnya beserta rombongan, rame-rame ada 7 orang kata dia waktu itu. Jam 2 malam ini kami direndam di sungai di Lampung Timur sana. Kemudian direndam beberapa menit dengan beberapa rafalan yang harus kami bacakan. Pada pagi harinya kami sudah hafal Al-Quran. Dan ini terjadi. Kemudian baru beberapa hari yang lalu seorang anak SMA kelas 1 ini usia 15 tahun, punya bobot tubuh kurang lebih 83 kilo. Kemudian dengan program diet ini bukan pengurangan makan, tapi Allah alam dengan motivasi-motivasi yang kemudian pemrograman otak itu dalam waktu singkat berat badannya menjadi 50 kg. Sempat mau ikut untuk mengecilkan perut, cuman ternyata cara yang salah nggak jadi. Ya, dan semenjak daripada itu
hampir setiap hari minimal 3 kali dia pingsan di sekolahnya semenjak kejadian itu. Dan masuk rumah sakit kemarin saya diundang di Rumah Sakit Abdul Muluk. Ketika diruqyah memang bereaksi dia di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah pulang ke rumah, sudah jadi sehat. diet dengan program hipnosis. Iya, jadi diet saja bisa dengan cara seperti itu, Mas. Ya. Ya memang. Diet, hafal Al-Quran dan sebagainya. Boleh, Ikhwan sekalian yang mau bertanya, untuk Ikhwan nanti kita kasih mic-nya untuk bertanya. Untuk di Ahwat nanti silakan ditulis di kertas, kita taruh di pinggir. Silakan, Ikhwan mau bertanya, Bapak sekalian. Akan kami berikan waktu. Silakan. Gak usah rebutan, mic-nya cuma satu. Oh ya, Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini bertanya terkait dengan hipnosis secara umum dan secara kita sebagai manusia sebenarnya hipnosis itu berbeda atas dasar sugesti yang masuk alam bawah sadar atau mungkin benar-benar menggunakan hipnosis ini gitu. Karena saya juga baru ini belajar, jadi masih belum benar-benar bagaimana proses bisa terjadinya reaksi akibat biasa itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab tadi ya. Boleh satu lagi biar. Oh, satu lagi. Satu lagi boleh? Silakan, Pak. Ya. Nah, Zulham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan, ini kasus sering terjadi, termasuk ada keluarga kami yang bepergian dari Jogja hendak pulang ke Lampung sampai di Pelabuhan Merak bersama istri dan satu keluarga. Nah, ketika sampai di Pelabuhan Merak, beliau ini hendak membeli tiket nyebrang ke Lampung. Tetapi ditunggu sampai beberapa jam, bahkan sampai sore dari pagi tak pulang, dicari-cari, akhirnya tidak ketemu. Itu salah satu kasus yang sampai hari ini kurang lebih hampir 1 bulan beliau tidak ditemukan keberadaannya. Pertanyaan pertama, ada juga kasus yang orang yang hilang sekian minggu, sekian hari atau sekian bulan kemudian diketemukan dalam keadaan hidup di suatu tempat. Apakah ini bagian dari hipnosis? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana teknik meruqyah ketika ada saudara kita, saudara saya ini yang hilang tidak tahu keberadaannya? Mohon saran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi pertanyaannya, apakah hipnotis itu melibatkan jin atau tidak gitu ya? Ini, teman-teman sekalian, sihir itu tidak selalu melibatkan jin. Ya. Jadi kalau kita baca definisi tentang sihir oleh para ulama, itu ada definisi sihir klasik dan definisi sihir modern. Ya. Kalau kita lihat definisi sihir menurut Ibnu Qudamah, sihir adalah buhul, mantra dan jampi baik yang dibaca maupun ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan, akal tanpa harus menyentuhnya. Ini sihir menurut Ibnu Qudamah, sihir klasik. Ya. Nah, kalau sihir modern ini menurut Fakhruddin Ar-Razi, sihir adalah setiap sesuatu yang tersembunyi sebabnya, dihayalkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak ubahnya seperti